Shalom semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah bisa bangun dengan baik. Sebentar lagi kami akan chapel, Engkau sertai kami. Tuhan, terima kasih dalam Yesus Haleluya, amin. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu yang pertama, yaitu How Great Is Our God.
Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang dua kata, simple sepertinya, tetapi ketika dilakukan cukup susah. Apa itu? Hati tulus. Nah, selama kita tinggal di dunia ini, banyak teman-teman itu yang berteman dengan kita, itu karena punya kepentingan. Dikasih jawaban nggak? Ditraktir nggak? Orang tuanya kaya nggak? Aku dapat nunut di mobilnya nggak? Aku bisa numpang di motornya nggak? Aku bisa having fun sama teman-temanku nggak? Jadi banyak orang di sekitar kita itu berteman karena punya maksud tertentu. Dan banyak teman itu yang sepertinya baik, tapi belum tentu dia tulus. Nah, bagaimana caranya? Dimulai dari diri kita deh. Nggak perlu kita meminta orang lain berubah, tapi kita dulu yang berubah. Mari kita punya hati yang tulus. Apa itu hati tulus? Hati tulus itu adalah hati yang bersih. Atau kalau di kamus dikatakan bersih hati dan tidak pura-pura. Jadi kalau hati yang tulus itu bukan munah. Bukan munah. Munah, gimana Lydia kabarnya? Baik. Tugasnya banyak? Enggak. Ya. Terus kemudian kalau ditanya, selama online ini belajar apa enggak? Belajar. Padahal munah. Benar enggak? Jadi kalau hati yang tulus, itu hatinya bersih dan tidak pura-pura. Bukan berarti kalau tidak pura-pura, terus ditanya, apa Lydia jawabannya? Saya nggak mau jawab. Bukan yang kayak gitu, itu pun juga nggak bijaksana. Maksudnya adalah ketika tidak pura-pura, kita harus bicara dengan sopan. Sopan santun adalah budaya kita. Jadi kalau hati yang tulus, Dicelit mau kita semua dalam waktu 10 menit ini kita belajar dari Lukas 10, itu ya, ada ayat 30 sampai 35. Cerita tentang apa? Cerita tentang ada orang Yahudi yang disiksa oleh penyamun, dirampok, terus kemudian lewatlah imam-imam. Apakah menolong? Lewatlah Lewi. Apakah menolong? Nah, yang menolong adalah orang Samaria. Di sini ya, Dicelit bacain ya. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Sedang perjalanan. Berarti dia lewat aja gitu ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, yang pertama tadi, dia itu pas kebetulan lewat. Setelah itu, dia merawat luka-lukanya. Yang kedua, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri. Berarti pas dinaikkan, logikanya Dicelit ya, pas dinaikkan ke keledainya, orang itu jalan dong. Nggak mungkin toh naik berdua, ini keledai, bukan kuda. Sehingga dia naikkan terus orangnya menuntun, berarti jalan. Sudah membalut, kemudian menaikkan di atas keledai, dia jalan. 2. Ketiga, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya, bukan ke rumah sakit, ke penginapan. Wow, jadi dibawa ke penginapan, bayar dong, betul? Jadi dia bayar, pakai duitnya sendiri. Dan keempat, merawatnya. Nah, anak-anak semua, kita lihat di sini. Kalau hati tulus, dia nolong itu bukan gini. Nanti kalau kamu sembuh ya, orang Yahudi, ya tolong ya, balas ke aku. Gak ada yang kayak gitu. Orang Samaria itu tidak dihargai oleh orang Yahudi. Gak pernah mau dilewati aja tempatnya, dia gak mau. Najis. Tetapi orang Samaria ini sudah direndahkan, tapi orang Samaria ini tetap akan menolong.
itu adalah orang yang tulus. Itu adalah contoh orang yang tulus. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Berarti logika yang kelima menurut Teacher Lead adalah dia ini mau pergi. Tapi yang luka-luka ini tetap diletakkan di penginapan, coba. Dan dia bilang, ini ya 2 dinar. Kalau nggak cukup, nanti aku akan menggantinya ketika aku kembali. Wes, totalitas dong. Sehingga kalau kita lihat dari cerita ini, yang Teacher Lead pelajari ada 2. Pertama, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Apa itu maksudnya dengan kasih? Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kamu itu mau ngerjakan PR, apalagi sebentar lagi meet report, terus kemudian, bukan sebentar lagi ya, hari ini ya, Jumat itu kan meet report. Kalau kamu lihat, tugasnya kok banyak, gak usah ngomel, no grumbling, tapi lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau temanmu, Teacher Lead dapat laporan nih ya. Jadi ada teman tuh yang gini, kerjain dulu. Kamu udah ngerjain? Sudah. Jawabanmu apa? Ya kan? Ada toh. Nggak usah senyum kalian, atau kalian sok cool, padahal kalian itu. Ya kan? Nah, jadi kalau kalian kayak gitu, apakah itu untuk Tuhan? Jangan yang receh kalau untuk Tuhan. Kalau kamu mau untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu, investasi untuk Tuhan. Seperti orang Samaria ini. Walaupun dia direndahkan, kamu nggak berharga. Aku mau lewat daerahmu aja jijik, gitu kan? Tapi orang Samaria ini dia membalas dengan cara yang sangat baik. Jadi dia melakukan dengan satu tujuan. Apalagi kita di dalam Tuhan, kita nggak tahu loh kapan matinya. Tapi kalau kamu melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, nggak peduli mau Teacher Lead berdiri di sini terus kemudian bangunannya ambruk, Teacher Lead mati. Teacher Lead tahu, Teacher Lead harus pulang kemana. Yang kedua, yang Teacher pelajari, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Orang Samaria ini nggak berharap orang Yahudi itu balas dia. Nggak ada di pikirannya. Tetapi dia tahu bahwa apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Di dalam Alkitab, Galatia 6 ayat 7b dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu, ingat, lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalas kalian. Kalau mau punya hati yang tulus, dimulai dari siapa? Nggak usah nuntut orang lain, dari kalian. Oke? Jadi semua guru-guru di garis, coba. Udah ngasih kerjaan ke kalian, terus setelah itu di private comment di Google Classroom, gak dibales, ya kan? Ya udah, teachernya ngechat kalian lagi. Itu tulus loh, ya kan? Guru-guru. Oke, sekarang yang terakhir. Sebelum Teacher Lead kasih kesimpulan. Oke ya, Teacher Lead, coba kalian perhatikan ada kotak di depannya Teacher Lead. Oke ya. Ada isinya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada isinya. Kalau misalnya sekarang kita jadi orang, selama ini kita itu selalu berteman kalau punya maksud. Ada waktunya sekarang kita memperbaiki diri. Misal, Teacher Lead berteman sama Teacher Dore karena Teacher Lead punya maksud tersembunyi, hidden agenda. Misal, ya udah, sekarang Teacher Lead mau jadi orang yang tulus. Buang ini. Ya, Teacher Lead akan memperbaiki. Kemudian,
Kalian sukanya cheating. Oke. Obat. Ya. Ini ibarat kita mau melakukan, oke Tuhan, aku sekarang mau jadi anak yang tulus. Ya. Perhatikan. Loh, masuk loh ya. Oke. Kalau kamu mau jadi orang yang tulus, udah nggak punya maksud tersembunyi deh. Jadilah orang yang tulus dimulai dari diri kalian. Oke, dah. Minta sama Tuhan, dikasih hikmat, diingatkan, sehingga kita bisa jadi orang yang tulus. Oke. Kita lihat ya. Kalau kita dulu punya maksud yang tersembunyi di dalam Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan menolong kamu sehingga punya hati yang tulus, menolong orang, mengasihi orang dengan tulus. Oke. Ayat terakhir, mari kita baca. Di dalam Matius 5 ayat 16. Oke. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau di sini dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Berarti kalau terangnya ticerlit bercahaya, ticerlit ini sengaja diletakkan di tempat gelap dong. Nggak mungkin ticerlit ini bercahaya ketika semuanya terang. Nggak. Jadi kalau di sekitar kalian banyak anak-anak itu yang nggak tulus, nggak apa-apa. Dimulai dari kalian tulus. Oke. Kalau nolong orang, tolong aja, lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau misalnya kalian, kalian misalnya bermaksud, gitu ya, kalian bermaksud berharap untuk dibalas, gak usah, Tuhan akan balas. Karena apa yang ditabur orang, itu akan dituai sama kita. Oke, mari kita memiliki hati yang tulus. Sampai kapanpun kita harus berjuang supaya jadi terang di sekitar kita. God bless you.